Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bahas pekerjaan apa yang bisa bikin kamu bergaji besar juga sukses tanpa harus kuliah. Let's check it out. Sebelumnya aku mau bahas di video Success Before 30, dia bilang kalau misalnya kuliah itu penting gak sih gitu. Nah, jawabannya adalah 99% penting. Dan 1% ya itu gak cukup. Kenapa? Ya bener banget, karena di kuliah itu gak diajarin bener-bener real life-nya kita sebagai manusia guys. Jadi buat kalian yang gak berkesempatan kuliah hari ini atau tahun-tahun berikutnya, kalian jangan sedih karena masih ada banyak jalan menuju kesuksesan. Ini dia bidang pekerjaan apa aja sih yang bisa bikin sukses gede tanpa harus kuliah. Yang pertama adalah penulis. Kenapa penulis? Karena sebenarnya ketika kita menulis itu kita nggak butuh penerbit yang nih aku modalin kamu, enggak kayak gitu. Dan penulis ini sebenarnya nggak butuh gelar sastra, ya nggak sih? Dan jadi penulis tuh nggak butuh modal buat sekarang. Kalian bisa jadi penulis blog yang kalian tinggal modal laptop atau handphone, terus kalian nulis dah. Yang penting itu adalah karakteristik, kata Om Deddy, atau keunikan apa sih yang kalian punya di tulisan itu. Jadi kalian bisa nulis di blog atau misalnya penulis indie. Jadi penulis indie itu jadi kalian bikin buku sendiri dan kalian terbitin sendiri dan kalian jual sendiri gitu. Banyak banget sekarang penerbit yang buka jasa buat bantuin international standard book number-nya aja, terus kalian bisa jual itu sendiri. Tapi jadi penulis itu tetap harus punya passion di situ ya. Kalau misalnya kalian punya keunikan dengan cara nulis kalian, nah kalian bisa coba jadi penulis. Well, kalau misalnya kalian mau coba buat nulis blog, banyak banget contoh blogger yang sukses kayak Mas Timon, kayak gitu kan. Itu penulis-penulis blogger yang dari nol sampai sekarang di tahun 2020 yang masih berjaya nulis blog dia bilang dia resign buat nulis blog, dan itu terbukti dia bisa hidup, bisa lebih baik daripada dia harus bekerja, ya kan? Dan dia nggak butuh gelar sastra ya nggak buat nulis. Yang penting itu what unique are you. Kerjaan yang kedua ada fotografer, dimana sekarang banyak banget orang yang buka fotografer tanpa dia harus kuliah DKV, ya nggak? Bener banget dong, karena yang dijual itu seninya. Ketika orang motret, ketika gue motret, ya gue tuh nggak bisa seninya motret tuh kayak gimana. Tapi ketika orang yang punya jiwa seni memotret, dia tuh pasti bagus gitu, dimana mana si angle-nya harus bagus, dimana dia taruh misalnya aksesoris dikit aja udah lucu kayak foto di mana gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dia itu nggak butuh kuliah DKV, tapi dia emang passionnya di situ, dia asah perlahan dan akhirnya dia bisa jadi seorang fotografer. Itu sukses tanpa harus kuliah kan. Terus yang ketiga adalah penyanyi. Banyak banget cerita penyanyi yang sebenarnya dia tuh lulusannya cuma SMP atau SMA gitu, tapi mereka sukses kok di dunianya gitu. Yang penting adalah ya itu tadi, apa sih keunikannya. Kalau misalnya di dunia menulis berarti dia tulisannya uniknya apa, terus di dunia sekarang nyanyi berarti pasti suaranya yang unik. Nah tapi gimana ya, kok aku tuh nggak bisa nyanyi gitu. Nah tenang aja, masih banyak pekerjaan gitu loh yang bisa sukses tanpa kuliah. Kalau kalian nggak bisa nyanyi, pekerjaan ini juga cukup menjanjikan, yaitu gamer. Banyak banget cerita kalau gamer kita tuh dapat uang miliaran. That's true gitu. Dimana hobi lo bisa ngasilin duit tanpa lo harus kerja, atau misalnya duduk di bangku kuliah capek-capek datang ke kampus terus duduk. Pastikan bagi sebagian orang yang namanya main game itu seru dan ya udah itu hobi, terus apalagi bisa ngasilin duit gitu kan. Kenapa enggak sih kalau misalnya kita jadi gamer? Yang selanjutnya adalah influencer. Ya kita tahu lah, banyak banget sekarang influencer di mana-mana tuh, kayak cuman seminar kesana sini tapi dia dapat duit gitu. Ini adalah Ibu Susi yang beliau kelas 2 SMA keluar gara-gara kreatifannya pokoknya aktifannya di dalam politik gitu ya, katanya di Wikipedia aku baca. Nah
Terus di sini tuh Ibu Susi tuh kerennya adalah dia menjadi influencer bagi banyak orang, udah jadi menteri kan, dia tanpa kuliah tapi bisa ngisi acara, ngisi seminar di Harvard University. Dan banyak banget orang yang pengen masuk Harvard dari seluruh dunia, tapi Ibu Susi yang tanpa gelar ibaratnya sarjana gitu ya, tapi beliau bisa menjadi influencer. Ya kan, kebayang. Makanya sebenarnya itu bukan gelarnya atau titelnya, tapi isi otak manusianya gitu. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana kita bisa mengelola time management kita. Jadi ketika kuliah, kenapa kita harus ngabisin 4 tahun sih selama kuliah gitu. Pekerjaan selanjutnya adalah anak buah kapal, dimana semua orang tahu kalau misalnya gajinya itu bisa nyampe $450 sebulan. Kebayangkan buat lulusan SMA gitu, dengan kerja pelatihan dulu sebelumnya baru mereka kerja. Namun sekarang banyak banget beredar isu kalau misalnya jadi ABK tuh ternyata gajinya malah jadi 180.000 sebulan gitu. Terus juga banyak yang meninggal dibuang, itu kan sekarang lagi happening banget. Tapi guys, kita nggak sorot yang itunya ya, karena mungkin ada beberapa yang ilegal ketika mereka mendaftar, atau misalnya mereka tuh nggak tekan kontrak dulu, asal ya udah deh gue ikut kapal pesiar gitu. Sedangkan dari Indonesia sendiri pasti ada kontrak kerja, dimana ketika misalnya kalian tekan kontrak itu, ya udah orang atau perusahaan asing itu pasti bayar kita sesuai dengan yang kita tanggung jawabin gitu, yang kita tekan kontrak itu. Kalau misalnya ilegal kan ya diiming-iming ini gajinya segini, yang ada malah kerja rodi kayak gitu. Makanya emang harus ibaratnya apa ya, di bawah pemerintah lah kita tuh. Jadi jangan munsunda nama sesoranganan gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri tanpa ada kejelasan hukum di bawah kalian gitu, karena itu berguna banget. Terus pekerjaan selanjutnya adalah kalian bisa daftar TNI atau Polri, dimana ya pasti banyak banget yang mengidam-idamkan pekerjaan ini, karena banyak banget dari keluar sebelum SMA tuh nggak mau kuliah, pinginnya masuk apa, polisi atau nggak tentara gitu, karena emang keren banget sih. Ini pekerjaan yang wow, mereka tuh mengabdi pada negaranya. Jadi luar biasa banget sih emang kalau misalnya kalian bisa jadi TNI dan Polri. Selain dari kalian mendapat gaji dan tunjangan sampai nanti masa tua, kalian juga mengabdi kepada negara, dan itu kan jarang banget orang yang mau mengabdi pada negaranya. Karena kalau orang yang berpikiran liberal, dia justru gak mau diatur gitu. Jadi dia lebih baik, nih gue sendiri aja gitu. Ngapain gue mikirin negara aja gak mikirin gue gitu kan. Nope. Tapi buat orang-orang yang pemikirannya, mau masuk TNI Polri nih, jadi kan suatu pekerjaan yang perlu diapresiasi. Dan pekerjaan selanjutnya adalah menjadi YouTuber. Yap, bener banget. Kadang orang bilang kalau misalnya jadi YouTuber karena gajinya besar ya. Bener, emang gaji YouTuber itu besar ketika kalian bikin konten yang bermanfaat dan kalian bener-bener tekun di bidang YouTube gitu. Sama kayak tadi nomor 1 yaitu penulis. Ketika kalian bener-bener tekun membagi informasi atau membagi tutorial yang kalian punya, nah kalian bisa sukses di dunia itu. Jadi intinya semua pekerjaan yang aku sebutin tadi itu nggak butuh jenjang kuliah. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu hanya butuh karakteristik ketekunan dan kesabaran. Jadi ibaratnya ya udah tahu mau sukses tuh susah gitu ya. Nggak ada orang yang bilang sukses itu gampang. Nggak ada. Kalau misalnya kalian nggak barengin dengan tekun dan benar-benar di bidang itu. Kalau misalnya kalian nggak kuliah, jangan sampai down atau sampai amit-amit bunuh diri gitu ya. Yang penting kalian bisa ngejalanin itu, dan who knows di depan kita lebih bisa sukses daripada orang yang kuliah kan, bener nggak? Dan buat kalian yang suka sama video-video aku, jangan lupa di subscribe, comment, and share, dan lupa juga di like ya, biar aku semangat bikin videonya. See you on the next video. So, itu aja di video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.